warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penjabaran tentang sujud sahwi. Dalam satu hadis dinyatakan an Abdillah ibnu Khuyainah radhiyallahu anhu anna nabiyya shalla bihim ad-dhuhra faqama fi raq'ataini awalaini wa lam yajlis wa qama an-nas ma'ahu hatta idza qada shalah wa intadara an-nas taslimahu kabbara wa huwa jalisun wa sajada sajdataini qabla ay yusallima summa sallama. Jadi langsung dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang Allah tempelkan di dalam diri Nabi, yaitu nisyan. Tapi sifat yang satunya itu enggak nempel di Nabi, yaitu khata'. Yang umum manusia kan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini secara umum punya dua sifat yang enggak akan lepas dalam dirinya, yaitu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga dari khata'-nya itu, terjaga dari salahnya itu, Nabi terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak khata', enggak melakukan kesalahan-kesalahan. Kenapa? Nabi Muhammad diberikan oleh Allah bimbingan langsung, sehingga dalam Quran surat An-Najm Allah memberikan sanjungan kepada baginda Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak mengucap sebagaimana umumnya manusia mengucap, didasari hawa nafsu. Tapi Nabi Muhammad setiap mengucap, ucapannya wahyu. Ucapannya wahyu, amal perbuatannya wahyu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita manusia nempel dua-duanya, ya banyak salah, banyak lupa. Kemudian lupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghalabatun nisyan. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah sifat nisyan. Ini adalah rahmah lil ummah. Jadi lupanya Nabi Muhammad itu melahirkan rahmah bagi umat, kemudahan bagi kita, solusi bagi kita sebagai umatnya. Karena ketika Nabi Muhammad dikasih lupa sama Allah, kemudian sama Allah diberikan jawabannya juga. Kalau nanti terjadi lupa, begini caranya. Sehingga sababiah lupanya Nabi Muhammad itu menjadi solusi, jawaban-jawaban kalau umat manusia itu terlupakan, terutama di dalam masalah-masalah ibadah. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika, riwayat hadis Abdullah bin Uyainah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad salatnya adalah salat zuhur. Suatu ketika Nabi Muhammad salat zuhur. Lah, pada saat salat zuhur itu di rakaat kedua kan mestinya tahiyat awal, ya, rakaat kedua tahiyat awal. Tapi Nabi Muhammad Nabi Muhammad qoma, berdiri. Dan itu dilaksanakan bersama dengan para sahabat, ya. Dan sahabat jelas sudah diberikan ilmu sama Nabi Muhammad SAW, yaitu cara mengingatkan kalau ada kelupaan bagaimana. Kemudian Nabi Muhammad langsung berdiri. Jadi nggak duduk tahiyat awal, langsung berdiri. Dan pada saat itu Nabi Muhammad ketika diperingatkan itu nggak turun lagi, sudah berdiri. Ya, tegak, terus dilanjutin kepada rakaat ketiga. Selesai rakaat ketiga, masuklah kepada rakaat yang keempat. Setelah masuk rakaat yang keempat, ya, kemudian hatta idza qada sholati fa idza qada salata fantadara an-nasi taslimahu
Di saat sudah masuk rakaat keempat, orang nungguin, Pak. Nungguin salam. Nabi Muhammad kan udah, makanya apa? Di dalam ilmu yang dicontohkan Nabi, di dalam rukun-rukun qauliyah, yang rukun qauliyah itu posisinya dibaca dengan pelan, itu sekali waktu dibacanya diperdengarkan, Pak. Ini adalah yang ada di dalam hadis, dan juga saya ngikutin dari sekian banyak ketika kita belajar di pondok pesantren, suara ulama-ulama semua mengamalkan itu. Kalau sholat subuh kan dua-duanya adalah jahar, kan? Keras, ya kan? Tapi kalau sholat isya yang dua jahar, yang dua sir, ya kan? Fatihah yang ketiga sama Fatihah yang keempat kan pelan itu. Lah, pelannya Fatihah yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat itu wa fi ba'di qiraati yusmi'uhu, yang sebagian nanti diperdengarkan. Satu contoh begini, Pak. Pas membaca Fatihah di rakaat ketiga ini, misalnya apa? Mulainya pakai dikeraskan. Bismillah, ya, bismillah. Walaupun itu mungkin yang mendengarkan nanti hanya di sekitar soft awal, tapi kalau pakai mic, ya, pakai mic seperti ini, saya yakin semua orang semasjid bisa dengar. Di Mekah kita juga sering dapetin gitu. Kalau di Mekah saya hafal banget, yaitu kalau mau baca Fatihah, itu pasti kita bisa dengerin itu, ya kan? Bismillah. Jadi bismillahnya diungkapin sedikit, kemudian berarti baca bismillah kan, setelah itu baru masuk alhamdulillahi rabbil alamin. Lah itu seperti itu. Jadi bismillahnya nampak sedikit, kemudian mulai jahrnya begitu. Lah nanti Bapak ketika kita di rakaat ketiga dan rakaat keempat, ya sebagian ditunjukkan gitu, mulai misalnya bismillah, kemudian hilang udah, suaranya nggak nampak. Nanti nampak lagi misalnya ihdinas siratal mustaqim, ya, dinampakkan lagi sedikit. Itu tujuannya juga apa? Bimbingan kepada makmumnya juga tetap sempurna. Jadi makmum itu nanti walaupun itu nggak jadi masalah, tidak yuqaddimu qiraatal imam. Jadi makmum tetap nanti posisinya, karena ada bimbingan yang hebat itu, tidak mendahului qiraahnya imam, tetap posisinya bisa di belakang. Kemudian ketika ditungguin oleh jamaah pada saat itu, kok Nabi nggak salam. Ketika nggak salam, tiba-tiba Nabi Muhammad sujud, Allahu Akbar. Ya makmum zaman dulu sami'na wa ata'na sama Nabi, udah Nabi sujud ya ikut sujud, ya kan? Kemudian Nabi duduk, Allahu Akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar. Kemudian balik lagi, Allahu Akbar. Baru Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lah ini Bapak, sujud yang diperagakan Nabi semacam itu karena beliau ninggalkan tahiyat awal tadi, maka sujud itulah disebutkan nisbah namanya sujudus sahwi, sujud karena lupa gitu, ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali, posisinya ba'da tahiyah. Kalau Bapak baca tahiyatnya sempurna, berarti dari doa terakhir. Doa terakhirnya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Sujud, Allahu Akbar. Baca doa sujud. Kalau sujud sahwi, tasbihnya subhana ma la yanamu wa la yas'u, ya. Insyaallah nanti kalau butuh saya mau tuliskan, insyaallah ada sujud sahwi, kemudian ada sujud tilawah, ya kan, ada sujud syukur, ya. Itu nanti insyaallah kalau ada waktu nanti insyaallah saya tuliskan terus dihafal,
biar kalau kita sujud sahwi ya doanya pas. Walaupun Bapak misalnya Bapak sujud sahwi gak baca subhana ma la yanamu wa la yasu, gimana? Pakainya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya gak apa-apa. Yang jelas sujud disuruh banyak mengagungkan Allah, ya. Atau posisi sujud tilawah gak baca gak baca sajadah wajhi lilladzi khalaqahu, gak baca itu juga gak apa-apa. Baca subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga gak ada masalah. Kalau sujud syukur, banyak yang memberikan satu gambaran sujud syukur dengan membaca ya kalimatut tasbih subhanallah alhamdulillah, kemudian sholawat kepada Nabi, kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah kaifiyah sujud sahwi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sujud sahwi itu 2 kali pelaksanaan, yaitu seperti sujud di dalam sholat tadi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, di antaranya yang diperintahkan sujud sahwi seperti Bapak meninggalkan tahiyat awal, terus Bapak juga meninggalkan atau Ibu meninggalkan apa? Doa al-qunut. Doa kunut itu juga disunahkan sujud sahwi ketika terlupakan. Atau kita kelupaan di dalam membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Misalnya begini Bapak, ya, Bapak lagi sholat tiba-tiba baca tahiyatnya itu cuman Allahumma sholli ala Muhammad, begitu doa. Tiba-tiba langsung Bapak posisi itu kelupaan gitu ya, kelupaan di tahiyat awal itu tadi, kelupaan nggak baca wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya begitu. Terus imamnya sudah pada saat itu keburu naik dia. Lah imamnya itu ingat kemudian belum membaca itu. Tiba-tiba imamnya sujud sahwi. Walaupun Bapak nggak tahu sebab-sebabnya apa, ya, sebagai seorang makmum ya Bapak ikut saja. Ya. Jadi kalau imam sujud sahwi, Bapak ikut sujud sahwi. Itu konsekuensinya sebagai seorang ya makmum. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kisah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu Bapak. Ketika kita sholatul jamaah, kemudian posisi kita itu rokaat yang kedua itu kelupaan langsung berdiri, itu nanti ada sikap, ada satu hal. Kalau Bapak diperingatkan oleh makmum, di mana Bapak belum berdiri tegak, baru mau berdiri, kira-kira ya baru 50% mau berdiri, tapi belum berdiri. Jadi badannya sudah mulai mau naik, tiba-tiba diperingatkan, ini Bapak boleh balik. Ya, boleh balik, ya. Berarti posisi tersebut diperingatkan, ya. Kemudian karena Bapak boleh balik masih sempurna kan, berarti posisinya nanti yang tadi terlupakan nggak jadi terlupakan. Jadi nggak perlu sujud sahwi karena masih bisa balik. Tapi kalau Bapak itu sudah naik langsung berdiri tegak, makmumnya baru ngomong subhanallah gitu. Lah ini kenapa bisa terjadi kayak gitu? Biasanya Bapak, imam memberikan komandonya itu tidak dari awal. Itu biasanya makmumnya agak lambat. Jadi Bapak bangun dari sujud langsung berdiri dulu, nggak ngomong itu Pak, nggak takbir. Tapi ketika Bapak sudah separuh dari berdiri, Bapak baru Allahu Akbar, gitu kan? Lah ketika Bapak Allahu Akbar, makmumnya baru bangun kan? Lah ketika makmumnya itu bangun melihat Bapak sudah tegak. Lah ini Bapak imam nggak boleh turun lagi, justru makmumnya yang ikut. Makmum jangan ambil keputusan sendiri. Kalau makmum ngambil keputusan sendiri kemudian dia tahiyat awal, berarti niatnya mufaraqah. Bapak terputus hubungannya dengan imam, ya. Jadi Bapak kalau makmum kepada seseorang imam yang kondisi ninggalin sunnah yang semacam itu, Bapak ikuti. Nanti akan dijawab dengan sujud sahwi.
Boleh seorang imam itu diingetin udah berdiri tegak tapi turun lagi, nggak batal. Ini adalah kalau nambah rokaat, jumlah rokaatnya nambah. Misalnya sholat subuh kan cuma 2 rokaat tuh, tiba-tiba imamnya kelupaan, rasanya masih 1 rokaat, padahal sudah 2 rokaat. Dia berdiri lagi, Allahu Akbar, rokaat ketiga, ya. Dan makmumnya tahu semua itu, maka makmumnya bilang subhanallah, jangan ngikutin. Terus imamnya turun balik lagi boleh. Itu kalau nambah rukun, ya. Kalau bapak ngikutin kondisi nambah rukun ini salah, ya, nggak ninggalin sunnah, ini namanya salah, maka itu bapak nggak boleh ngikut. Tapi kalau yang tadi tahiyat awal itu adalah sunnah, dikerjain juga sah, nggak dikerjain sholatnya juga sah, maka bapak boleh ngikut. Jamaahnya boleh ngikut, nanti tinggal ditambah dengan sujud sahwi.